Kembali lagi dengan saya, gue bilang juga apa ya, saudara, kondisi resesi menuju kejatuhan pasar keuangan dunia, market crash nanti pada Maret 2023 itu sudah nyata di depan. Kita lihat ya, kondisi market di bulan Januari, Februari, market itu akan satu way, jadi naik turun ya, semua market pasar keuangan dunia turun dan naik. Market yang tidak jelas arahnya, karena pada bulan Maret nanti market akan menentukan arahnya dan akan terjadi crash besar-besaran di pasar keuangan dunia ya. Pada nanti mendekati menjelang Imlek tanggal 20 Januari, kita bisa lihat nanti market di seluruh dunia akan kembali positif, akan naik. Bursa saham dunia terutama indeks Hang Seng Hong Kong itu akan, bursa-bursa di China akan naik ya menjelang Imlek, itu sudah pasti, itu sudah acara tahunan ya. Pada saat menjelang Imlek itu bursa saham akan naik, setelah itu bursa saham akan turun lagi dan akan kembali lagi begitu terus ya. Seperti kita lihat mata uang Eropa kembali menguat pada pas penutupan market Amerika Serikat ya. Pada pembukaan market Amerika ya, semuanya positif. Jumat malam kembali naik dan nanti pada minggu depan mulai hari Selasa sampai dengan Jumat kembali turun lagi. Jadi market akan sideways terus ya. Dan pada saat bulan Maret nanti akan terjadi crash besar-besar di pasar disebabkan karena suku bunga Federal Fund Rate Amerika Serikat sudah dikerek naik sampai 5%. Jadi tutup tahun 2022 ini Federal Fund Rate suku bunga dari Amerika Serikat sudah 4,50%. Ya. Cukup suku bunga yang sudah cukup tinggi yang mempengaruhi akhirnya membuat resesi itu terjadi. Ya. Membuat perlambatan ekonomi itu terjadi. Dan memang 2023 memang dirancang untuk terjadinya perlambatan ekonomi global. Karena untuk bagaimana menekan inflasi yang membandel yang tidak kunjung menurun ya. Inflasi tetap tinggi di angka 7% di Amerika Serikat dan di Eropa di 9 dan 10%. Bagaimana caranya? Caranya adalah suku bunga dikerek naik yang drastis. Tetap hawkish dalam kebijakan suku bunga di Amerika, negara-negara Eropa, bahkan di seluruh dunia. Dan dampak dari suku bunga yang cukup tinggi ini, seperti sejarah berulang, ya, di masa-masa lalu, suku bunga yang cukup tinggi ini mempengaruhi, ya, bisnis, ya, sektor bisnis akan menurun, ya. Banyak sekali usaha-usaha akan mengalami kebangkrutan. Anda bisa lihat ya, sudah terjadi di mana-mana di seluruh dunia, di Eropa, di baru-baru ini di Swedia ya sudah terjadi kebangkrutan massal banyak sekali usaha-usaha yang mem-PHK karyawannya, bahkan sampai ke Asia, negara tetangga kita Singapura juga banyak sekali yang sudah menyatakan kebangkrutan. Banyak sekali pengusaha-pengusaha ya yang menyatakan kebangkrutan. Dampaknya juga di Indonesia banyak sekali usaha-usaha yang sudah Anda lihat sendiri di sektor tekstil dan produk tekstil yang sudah banyak PHK karyawan, sudah 100.000 lebih, bahkan nanti diprediksi tahun ini bisa 500 lebih karyawan yang di PHK. Dampak dari karyawan yang di PHK itu mengarah ke krisis yang sangat luar biasa. Nah, krisis inilah yang membuat terjadi crash di market, ya, terjadi kejatuhan pasar keuangan, yaitu krisis hutang, di mana banyak sekali kalangan menengah ke bawah yang tidak bisa membayar bunga hipoteknya, tidak bisa membayar cicilan hutangnya karena kasus perlambatan ekonomi, karena PHK dan lain-lain, dan juga karena suku bunga yang sudah cukup tinggi ya. Di mana-mana sejarah berulang ya, kalau suku bunga yang tinggi maka
dampaknya adalah terjadi krisis hutang ujungnya. Jadi nanti bulan Maret akan meledak ya. Dari Amerika Serikat suku bunga yang tinggi di sektor propertinya, maka terjadi crash, terjadi krisis hutang, banyak kredit macet, itu akan menjalar ke seluruh dunia, ke Eropa, ke Asia, dan bahkan kita Indonesia akan mengalami hal yang sama ya. Bahkan bank-bank juga akan mengalami kredit macet ya. Dari usaha-usaha yang sudah menurun dan gulung tikar ya, ketidakmampuan mereka untuk membayar hutangnya, maka bank akan mengalami masalah. NPL-nya akan terganggu, non-performing loan-nya, maka membuat crash di pasar ya. Indeks harga saham gabungan akan jatuh, dan di bulan Maret itu akan turun terus, dan kita mungkin pada saat akhir Januari, 22 Januari, indeks harga saham gabungan naik ya. Tetapi setelah itu akan jatuh lagi, terus menurun sampai menuju ke level 3.588. Dow Jones juga akan jatuh karena krisis akan bermula dari Amerika. Krisis hutang akan meledak di bulan Maret. Indeks Dow Jones turun, indeks bursa Nasdaq akan jatuh dalam ya. Kita akan mengalami masa-masa yang sangat luar biasa parahnya di tahun 2023. Jadi setelah pandemi COVID-19 selesai, tinggal Cina yang belum selesai, perang yang belum selesai, Rusia Ukraina, bahkan nanti di tahun ini sudah mulai meluas ya, panas. Amerika kapal perangnya ya memancing amarah China ya. Kapal perang Amerika membuat kemungkinan besar akan ada perang di Selat Taiwan. Perang China akan menyerbu Taiwan atau menyerang, dan Amerika dan akan ikut campur di dalamnya, maka perang dunia ketiga terjadi. Rusia, NATO, Taiwan, dan China. Perang terjadi, maka inflasi juga tidak akan selesai ya. Suku bunga makin tinggi, dikerek lagi makin tinggi, maka situasi gawat dalam perekonomian dunia akan terjadi. Maka setelah perang itu berkecamuk, maka harga minyak setelah naik tinggi dan anjlok tajam karena usaha-usaha di dunia tutup, tidak berproduksi, pabrikan tidak ada permintaan akan bahan bakar. Ekonomi dunia menurun, maka harga saham dunia anjlok, harga-harga komoditi anjlok, maka kita masuk ke dalam masa-masa yang depresi berat, Great Depression ekonomi. Maka semua harga-harga komoditi jatuh, harga saham otomatis akan anjlok semuanya. Dolar akan sangat menguat. Karena jika perang dunia ketiga itu terjadi, maka fokus investor di dunia akan mencari tempat yang aman. Jadi kalau Anda bicara di dunia ini, manakah investasi yang paling aman? Di saat kondisi begini, maka yang dicari adalah safe haven. Maka US dollar itu akan sangat menguat. Jadi mata uang Anda yang trading di mata uang Eropa against US dollar sudah pasti akan jatuh anjlok tajam. Kemarin kejadian hari Jumat di mana mata uang Eropa itu naik tajam, itu naik untuk jatuh di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat minggu depan ini. Jadi Anda tidak perlu khawatir, karena memang pada kenyataannya, pada intinya market itu akan crash. US dollar itu akan menguat terhadap mata uang di seluruh dunia. Bahkan kita rupiah itu akan makin terpuruk terus. Sudah Anda bisa lihat bahwa walaupun cadangan devisa kita bertambah dari 130 laporan ya untuk bulan Desember, dari 130
miliar, 4 miliar US dollar, sekarang menjadi 137 miliar US dollar. Cadangan devisa kita bertambah, tetapi dolar rupiah kita tetap melemah. Itu yang sudah sering saya katakan di dalam video-video saya, ya, bahwa segala daya upaya apapun, ya, Anda mau jungkir balik, kepala di bawah kaki di atas, bekerja begitu keras upaya Anda untuk membendung laju capital outflow. Bagaimana Anda membuat supaya nilai tukar rupiah itu menguat terhadap US dollar, itu akan sia-sia. Itu hanya bekerja yang seperti menggarami lautan atau menjala angin. Hal yang sia-sia Anda lakukan. Tetap saja, intervensi apapun yang Anda lakukan, tetap saja, ya, Anda buktikan kata-kata saya, tetap saja 18.000 itu pasti tercapai dolar rupiah. Jadi selalu di konten ini, di video ini, yang selalu mengatakan kepada Anda semuanya supaya memborong itu US dollar, investasi dalam US dollar, atau Anda menabung rupiah ke bank, ya, karena suku bunga pasti akan dikerek tinggi sekali. Dan sektor properti, ya, bisnis properti di Indonesia akan lesu, mengalami masa-masa pancaklik, susah sekali, akan mengalami susah penjualan dalam bisnis properti. Karena suku bunga, biaya, cost of fund-nya, pinjaman yang sangat tinggi dengan bunga yang sangat tinggi ini. Di saat kondisi bunga sudah tinggi, banyak sekali usaha-usaha yang PHK karyawan. Anda berbisnis, daya belinya menurun, tidak ada sama sekali daya belinya, maka kondisi kredit perumahan itu akan menurun. Bahkan otomotif juga akan mengalami masa susah di tahun 2023 ini. Ya, itulah yang terjadi nanti, supaya Anda bisa antisipasi. Karena kecenderungan orang itu menyimpan uang di bank. Orang tidak melakukan bisnis di real. Bagi pengusaha besar sangat berisiko berbisnis di saat kondisi seperti ini. Jadi Anda harus tahu itu, bahwa usaha besar berisiko bisnis di saat kondisi seperti ini. Karena mereka tahu bahwa kondisi likuiditas sudah berkurang di pasaran, maka bisnis akan susah. Anda yang berbisnis UKM pun susah untuk mendapatkan uang receh aja susah, karena sudah kering seret di pasaran. Semua uang itu ditarik ke bank. Mereka lebih cenderung mencari tempat yang aman, yaitu menabung uang di bank, mendapatkan bunga yang tinggi. Ya, kalau bunganya sudah di atas 5%, itu bunga yang sudah cukup tinggi untuk menabung, ya. Jadi bisnis akan lesu, apalagi US dollar dengan suku bunga yang sudah 5% nanti di bulan Februari, ya, pasti akan naikin 50 basis point di bulan Februari. Maka suku bunga US dollars, the Federal Fund Rate sudah 5%. Itu angka yang sangat tinggi. Maka Bank Indonesia pasti akan menaikkan lagi suku bunga kita lebih tinggi lagi. Harus ada selisih 1% lebih dari US dollar. Maka usaha-usaha akan mati, sektor properti mati, yang berhubungan dengan pinjam-meminjam itu akan mengalami masa suram, ya, dan kecenderungan akan mengalami kredit macet. Itulah masalah yang akan dialami di tahun 2023 ini. Dan dolar rupiah kita akan melemah terus, dan usaha import kita akan sangat mahal. Maka banyak sekali usaha yang gulung tikar di tahun 2023. Banyak terjadi PHK, dan ujungnya adalah konsumsi rumah tangga menurun, ujungnya biaya pinjaman menurun, dan ujungnya tidak mampu bayar, kredit macet. Itulah masalah-masalah, dampak-dampak yang akan terjadi. Maka indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia 3.588 target di tahun ini. Dan bulan Maret nanti terjadi market crash terbesar sepanjang sejarah dunia. Itu terjadi di bulan Maret. Puncak-puncaknya meledak setelah habis Imlek 22 Januari, market akan sideways terus, dan Maret pecah
karena Amerika akan mengalami krisis besar di tahun ini. Anda bisa lihat di Eropa sudah banyak sekali PHK yang terjadi, ya, sudah sangat kesulitan perekonomian. Maka dari itu US dollar menguat dan gold, logam mulia emas itu akan mengalami kenaikan yang besar di tahun ini karena dampak dari ketidakpastian ekonomi dan dampak dari kekhawatiran dari adanya perang dunia ketiga nanti, ya. Perang yang tidak kunjung usai, ya. Itu membuat logam mulia emas ini akan terbang tinggi harganya, ya. Itu di tahun 2023 Anda memanfaatkan peluang ini. Dan satu lagi peluang yang terbaik adalah karena Anda tidak bisa harapkan lagi di bursa saham, ya. Anda sudah lihat bahwa, lihat sendiri, ya, indeks harga saham gabungan turun terus. Bisnis juga lesu, ya, karena daya beli tidak ada di pasaran, seret uang, likuiditas berkurang. Maka paling jitu, cara yang paling tepat adalah Anda harus manfaatkan peluang di futures market. Anda harus trading indeks saham, trading komoditi, gold, oil, dan lain-lain. Dan Anda harus trading currency, trading di mata uang, forex, foreign exchange, mata uang yang against, lawannya US dollar. Mata uang Eropa, mata uang Jepang, dan lain-lain. Ya, ini peluang yang bisa saya tawarkan kepada Anda, karena di saat ketidakpastian ekonomi ini, semua harga-harga itu menurun, dan di saat harga menurun itu, Anda bisa mendapatkan peluang di futures market. Anda tidak bisa mendapatkan peluang jika Anda trading di pasar saham. Anda berbisnis karena itu mengharapkan market yang bagus, ekonomi membaik, artinya market harga kecenderungan ke atas. Ada banyak sekali permintaan. Maka disitulah peluang bisnis. Tapi di saat permintaan sudah menurun, perlambatan ekonomi, maka ujung-ujungnya dari atas ke bawah. Semua uang itu akan seperti air terjun dari atas ke bawah. Jika di atas sudah seret, maka sampai ke bisnis yang paling kecil akan mengalami dampaknya. Itu logika ekonomi. Seperti itu yang akan terjadi. Itu adalah sebuah sistem. Logika adalah kita masuk dalam koridor sistem itu. Itulah yang akan terjadi. Ya, itu yang akan terjadi. Di luar itu tidak. Kita bicara, yang saya bicara ini, itulah yang bakal terjadi. Ya, Anda tinggal buktikan jika Anda percaya. Kalau Anda tidak percaya, tidak usah ikuti. Ya, tidak usah ikuti. Anda lakukan saja logika yang lain. Ya, oke. Futures market adalah peluang satu-satunya di saat kondisi seperti ini. Inilah peluang yang terbaik. Anda segera email saya sertakan email di bawah kolom deskripsi di bawah ini. Anda email saya jelasin lebih detail tentang peluang-peluang itu, ya. Dan bagi Anda yang sudah trading di futures market, tapi masih aja di broker, ya, yang tidak terregulasi dengan pemerintah, dengan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, BAPEPTI, maka itu sangat berisiko bagi Anda. Karena Anda tidak dijamin tidak dalam pengawasan pemerintah. Pemerintah angkat tangan jika Anda di luar itu. Ya, karena itu bukan di bawah kontrol pemerintah. Jadi Anda tinggal pilih, ya, mau berisiko, ya silakan saja di broker-broker yang tidak berizin, kagak jelas itu. Tetapi Anda ingin aman, melindungi dana Anda dari pada saat penarikan dana, supaya Anda tetap lancar, tidak menjadi masalah, tidak dibayar, ya Anda ke broker izin BAPEPTI. Pilihan di tangan Anda. Saya sertakan broker izin BAPEPTI di kolom deskripsi di bawah video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan sebarkan kepada semua orang supaya mereka mendapatkan hal yang berguna di dalam video ini. Sukses untuk Anda.